senantiasa memuji syukur atas hidayah dari Allah Rabb Jalla wa Ala. Di malam hari ini kembali mempertemukan kita di waktu yang sama, di tempat yang sama. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan ahkamul janaiz, adalah hukum-hukum seputar masalah penyelenggaraan jenazah dari kitab ulama kita Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Manhajus Salikin fi Tawdihi Fiqhi Fiddin. Dan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk menguraikan berkaitan dengan masalah sifatus shalah, adalah tata cara salat jenazah. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan masalah memandikan dan mengkafani jenazah, dan tentunya setelah selesai mengkafani jenazah tersebut adalah ketentuan selanjutnya adalah mensolatinya. Maka berkaitan dengan masalah mensolati jenazah ini adalah sesuatu yang simple, sesuatu yang sangat mudah. Hanya terkadang kita saksikan berbagai macam bentuk kaifiyah atau tata cara yang dilaksanakan oleh kebanyakan manusia. Maka oleh karena itu kita mencoba untuk melihat bagaimana ketentuan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat jenazah. Apakah jenazahnya satu orang atau dua orang atau tiga lebih? Apakah jenazah tersebut terdiri dari laki-laki ataupun perempuan? Jenazahnya laki-laki dewasa, laki-laki yang masih kecil, kemudian perempuan dewasa dan perempuan yang masih kecil. Tentunya ini yang perlu kita perhatikan. Tata cara pelaksanaan sholat itu semuanya sama, hanya terkadang yang membedakan adalah doa yang dibaca berkaitan dengan orang dewasa ataupun dengan anak-anak. Walaupun sebagian dari kalangan ulama kita menyebutkan bahwasanya doanya, kita pun kalau misalnya doanya atau mendoakan atau mensolati beberapa jenazah sekaligus, maka itu doanya cukup satu kali. Tinggal kita menyebutkan, nanti akan ada lafaz dari lafaz bentuk doanya, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka, berarti semuanya masuk. Berbeda kalau doa yang hanya satu orang. Satu orang ini tentunya nanti diperjelas apakah jenazahnya laki-laki atau jenazahnya perempuan. Ini secara umum. Kalau laki-laki tentunya Allahumma gfir lahu, pakai domir hu. Tetapi ketika jenazahnya perempuan, maka kita menggunakan Allahumma gfir laha. Hanya itu bedanya. Kalau dua orang, tinggal kata gantinya atau domirnya itu diganti Allahumma gfir lahuma. Kalau banyak, Allahumma gfir lahum. Nah ini. Maka itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di keterangan beliau, di mana diterangkan bahwasanya wasifatuhus sholati alaih, tata cara pelaksanaan salat jenazah. Ini yang diuraikan oleh Syekh.
Maka coba lihat di antara hadis yang menjelaskan tentang ini adalah kama fi hadithi Abi Umamah radhiyallahu an. Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an. Di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq, Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Demikian pula Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Di mana diterangkan dalam hadis ini, kata beliau, qala wa minas sunnati fis shalah 'alal janazah. Termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mensolati jenazah, ayyaqra'a bi Fatihatil kitab, adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, summa yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita uraiannya insyaallah taala. Ini hadisnya kita bacakan. Solawat yang bagaimana bentuknya nanti akan diuraikan. Kemudian setelah itu summa yukhallisu ad-du'a lil mayyit hatta yafrughah. Kemudian setelah itu setelah salawat adalah berdoa atau mendoakan si mayyit dengan mengikhlaskan doa kita dari awal sampai terakhir. Kemudian kata beliau wala yaqra'u illa marratan wahidah. Dan itu dibaca, dan tidaklah itu semuanya dibaca kecuali satu kali. Tsumma yusallimu fi nafsi, kemudian dia salam. Nah, itulah tata cara pelaksanaan solat daripada solat jenazah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan penting sebelum kita menguraikan lebih jauh berkaitan dengan tata cara solat jenazah. Yang paling pertama kita perhatikan adalah waktu solat. Ini kita dapatkan di beberapa tempat, subhanallah. Terkadang kita mempercepat waktu duhur, yang biasanya duhurnya itu adalah jam 12:05. Tapi karena ada jenazah, maka sholat azan duhur itu dimulai jam 12 atau bahkan kurang. Karena ada sholat jenazah dengan alasan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakan jenazah. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan atau tidak perlu kita contoh. Artinya pelaksanaan sholat jenazah itu adalah kita laksanakan sholat duhur sebagaimana keadaan atau pada asalnya. Misalnya duhur, azan itu masuk waktu duhur, disitulah azan. Kalau misalnya 12:05, disitulah mulai azan. Setelah azan, maka kita kerjakan sebagaimana yang kita kerjakan pada umumnya, seperti hari-hari yang lainnya. Misalnya laksanakan sholat sunnah, nunggu jamaah. Kemudian setelah sholat sunnah, kemudian qomat. Nah, terkadang di beberapa tempat kita lihat subhanallah, adzan langsung qomat. Akhirnya banyak jamaah yang masbuk. Yang lebih parahnya lagi, di saat selesai sholat, karena biasanya masyarakat pada umumnya sholat tambah 10 azan tambah 10 menit mereka berangkat. Kadang ada yang sholat sunnah di rumah baru berangkat. Nah, kemudian sampai di masjid ternyata orang sudah sholat. Sampai di masjid hanya mendapatkan 2 rakaat atau 1 rakaat. Yang lebih parahnya lagi, sementara yang masbuk ini menyelesaikan sholatnya, maka dipaksa jenazah lewat. Orang yang sholat harus minggir. Ini musibah. Ini musibah biasanya kita lihat. Akhirnya tidak diperhatikan, lewat di depan orang sholat, tidak ada sudah. Pokoknya terobos. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Ini musibah namanya.
Maka berkaitan dengan ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Berkaitan dengan ini adalah jalan seperti biasa, laksanakan sebagaimana mestinya. Setelah itu kalau misalnya kita selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian masih ada yang masbuk, maka tahan dulu, biarkan dia selesai jamaah dari jamaah ini untuk menyelesaikan sholatnya. Kalau perlu sebenarnya biar sholat sunnah setelah duhur dulu, supaya nyaman. Tidak ada masalah, si jenazah juga tidak akan menuntut, woi kenapa lama sekali. Tidak ada itu. Nah, yang biasanya yang seperti ini orang juga yang terkadang biasanya tidak pernah ke masjid, nanti ke masjid baru ini semuanya serba diburu-buru. Jadi seperti biasanya kita supaya kita juga dapatkan keutamaan besar. Dapat sholat jenazah, dapat sholat duhur, sebelum duhur, sholat sunnah setelah duhur, kemudian sholat jenazah. Subhanallah. Bagusnya kalau seperti itu. Dan ada juga beberapa tempat yang kami dapatkan seperti ini, Masya Allah. Bahkan ini sebagian kita lihat di tempat-tempat yang kita lihat yang mengenal sunnah, ada juga yang seperti ini, diburu-buru, serba diburu-buru. Padahal ada tempat orang yang orang-orang awam, mereka itu subhanallah, mereka lebih perhatikan ini. Maka ini perlu diperhatikan jamaah, artinya butuh dipahamkan terkait dengan masalah seperti ini ke tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya memang penyelenggaraan jenazah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disegerakan. Artinya kalau sudah selesai masalah langsung selenggarakan jenazah. Tetapi bukan untuk dipercepat, artinya diburu-buru, enggak. Terkadang ada memandikan diburu-buru, mengkapani diburu-buru, mensolati diburu-buru, diantar jenazah juga terburu-buru. Nah ini tentunya tidak diharapkan seperti ini. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan semakin banyak yang mensolati si jenazah itu, tentunya harapan kita itu akan memberikan syafaat. Akan memberikan syafaat. Mulai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sopnya itu sendiri. Ini juga butuh diperhatikan. Jadi diupayakan itu sopnya ganjil. Perlu minimal 3. Jadi bukan dihitung adalah satu masjid ini harus full ke ujung, tidak. Walaupun hanya setengahnya, buat sop semakin banyak semakin bagus. Bukan seperti sholat harus penuh sop pertama baru buat sop kedua, tidak. Pokoknya diupayakan kalau hanya 3 orang satu sop tidak apa-apa, yang penting bersop ke belakang. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh misalnya. Jadi diupayakan sebagaimana diterangkan dari hadits Malik ibnu Jubair. Jadi dari hadits diterangkan dari riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, di hadits ini disahihkan oleh para ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yamutu." Tidaklah seorang muslim itu meninggal fayusalli alaihi salasata sufufin. Tidaklah seorang muslim itu meninggal kemudian berdiri melaksanakan salat itu 3 shaf minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, illa ghufira lahu, kecuali dia akan diampuni dosanya. Subhanallah jemaah. Nah ini juga yang cukup terkadang kita mengherankan bagi sebagian jamaah atau keluarga, tetangga atau orang-orang yang datang melayat. Kita lihat itu mengantar ke masjid itu subhanallah banyak sekali orang-orang yang mengantar, tetapi yang sholat itu dihitung jari. Ini juga musibah namanya. Kalau memang kita menginginkan kebaikan kepada si jenazah ini, berarti kita harus ikut mensolatkan dia. Bukan sekedar hanya mengantarkan dia, enggak. Atau bukan sekedar datang untuk takziah namanya. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh sang jenazah ini adalah solatnya kita. Karena di dalam solat itu ada doa. Dan kita tidak tahu di antara sekian orang yang mensolati, siapa doanya yang diterima.
Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadits yang lainnya diterangkan, yang mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Ini subhanallah, salah satu yang sangat diharapkan oleh seseorang di akhirat nanti adalah syafaat. Ternyata tidaklah seorang muslim itu meninggal, kemudian ada sekitar 40 orang mensolati dia, di mana orang-orang ini bukan pelaku syirik, orang-orang yang bagus akidahnya. La yusyriku billahi syai'a. Sehingga ini diantara keutamaan jamaah. Sebenarnya tidak ada masalah kita antar jauh jenazah itu untuk disolati dengan orang-orang yang bagus akidahnya, itu jauh lebih bagus daripada di tempat yang dekat tapi orang-orang yang solati sedikit, kemudian orang-orang yang tidak jelas. Ini kenapa yang kita harapkan adalah disolati minimal 40 orang dari orang yang tidak berbuat syirik, orang bukan pelaku syirik, orang yang bagus akidahnya, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat dengan orang itu. Subhanallah, ini luar biasa jamaah. Ini luar biasa. Maka tentunya harapan kita jamaah adalah ini. Bagaimana ketika terdengar ada kematian saudara kita, maka minimal kita ikut hadir mensolati dia. Mungkin barangkali di antara yang mensolati dia hanya 39 orang, ternyata kita hadir jadi 40, maka ini bisa menjadi syafaat, apalagi lebih. Dalam riwayat lainnya disebutkan, dalam riwayat yang lainnya dari hadits muttafaqun alaih, di mana hadits ini datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha." Ini diantara keutamanya, kenapa kita harus jadi penonton, kenapa kita harus berupaya untuk ikut hadir di tempat itu, karena ini, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalli atau hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, kemudian dia saksikan, mungkin dari pendengaran atau dia lihat atau dia datang, maka bagi dia adalah qirat, dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana'ah falahu qiraton, kalau kita sempat mensalatkan kemudian ikut sampai ke penguburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila, maka dikatakan, wa mal qiraton, itu berapa satu qirat? Maka disebutkan mitlu al-jabalain al-azimain, seperti 2 gunung besar. Bahkan disebutkan bahwasanya satu qirat itu sama dengan gunung Uhud. Ini luar biasa jemaah. Ini pahala bagi orang-orang yang hadir mensolati jenazah, kemudian ikut ke penguburan dia. Kalau tidak ada yang mendesak, tidak ada hal yang ini, maka diupayakan untuk kita bisa hadir di situ, karena ini luar biasa diantara keutamaan yang bisa kita dapatkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan itu 40 sampai 100 orang. Tapi minimal adalah 40 orang yang bertauhid dan diupayakan minimal 3 shaf. Minimal 3 shaf. Jadi kalau misalnya ada 40 orang, buat lebih dari 3 shaf dan diupayakan ganjil 3, 5, 7, tidak ada masalah. Tidak usah dilihat poolnya, tapi lihat banyaknya shafnya. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam riwayat lainnya yang dari Aisyah riwayat Imam Muslim disebutkan mami muslim atau mami mayyitin tusalli atau tusalla alaihi ummah minal muslimin yabluguna mi'ah. Ini disebutkan di 100 dari hadits Aisyah riwayat Imam Muslim. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolati oleh umat ini dari kalangan kaum muslimin sampai 100 orang. Kulluhum, semuanya itu yang disebutkan tadi bertauhid. Kulluhum, semuanya itu adalah yusyaffi'una lahu, yashfa'una lahu illa syuffi'ulah atau syuffi'u fi. Yang mana kesemuanya ini turut mendoakan dia, jelas karena ada doa di situ. Sehingga nanti kita sebutkan bahwasanya di antara perhatikan yang jadi imam solat. Biasanya imam solat jenazah ini subhanallah sama dengan baca Al-Fatihah, baca sholawat dan doanya. Seharusnya pada saat berdoa itu doanya yang perlu diperhatikan di situ. Doanya betul-betul ini diperhatikan karena disitulah sumbangsi kita kepada si jenazah. Tapi terkadang baru kita baca Allahumma gfir laha warhamha, Allahu Akbar. Belum selesai. Padahal doanya itu kalau kita mau itu 5 baris. Apalagi jarang dipakai lagi. Sudah tersangkut-sangkut. Ya tak terbata-bata. Cepat lagi. Subhanallah. Pada disitulah sumbangsi terbesarnya kita kepada si mayit. Maka diupayakan. Biar lama di situ. Tidak ada masalah. Nah ini akan kita bahas insyaallah ta'ala di poin-poinnya. Kemudian jika disolati oleh lebih dari sampai 100 orang, dari 40 sampai 100 orang yang mensolatinya, maka kesemuanya itu adalah syuffi'u fihi, akan dikabulkan. Kalau sampai 100 ini dikabulkan doanya. Ini subhanallah, 40 sampai 100 ini dikabulkan semua doanya. Subhanallah, ini nikmat besar. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, jadi kita harus punya himmah, punya semangat untuk bagaimana kita ini bisa mendapatkan kebaikan dengan jenazah itu. Si jenazah juga dengan sebab kita akan mendapatkan kebaikan. Mungkin saja doa kita yang dikabulkan atau karena kita akan menjadikan syafaat bagi dia. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan, saya kira itu secara singkat adalah berkaitan dengan masalah pengaturan jenazah. Masalah pengaturan jenazah. Kalau jenazahnya 1 orang laki-laki, maka Pak Imam itu berdiri di posisi kepalanya. Jadi mudah sekali. Misalnya jenazahnya ini, maka Pak Imam itu pas searah dengan kepala jenazah laki-laki. Jadi kalau misalnya 10 jenazah laki-laki tinggal di jejer saja. Kalau laki-laki ada orang dewasa, anak-anak sama, kasih sama lurus kepalanya. Nanti imamnya berdiri di situ. Itu. Kemudian kalau perempuan itu Pak Imam di tengah-tengah. Arah tengahnya kalau perempuan. Jadi kalau ada jenazahnya laki-laki, anak laki-laki dewasa berapa orang, kemudian anak-anak berapa orang, kemudian perempuan dewasa berapa orang, tinggal disusun saja. Jadi kalau misalnya kepalanya begini, ini kepalanya jenazah laki-laki, si perempuan ini maka tengahnya begini. Ini pertengahan sini, jadi tengahnya dia. Seterusnya sampai semuanya terkumpul jenazahnya atau tersusun ke sana sampai ke arah kiblat. Jadi yang paling dekat dengan imam itu adalah laki-laki dewasa, kemudian anak-anak yang kecil. Sama dengan shaf ketika sholat. Setelah itu yang mendekati lagi adalah jenazah perempuan dewasa. Setelah itu di belakangnya anak perempuan. Sama dengan bershaf, ketika imam shaf dewasa, kemudian anak-anak disusul di belakangnya. Kemudian perempuan dewasa, kemudian perempuan anak-anak di belakangnya. Kayak begitu. Kemudian imamnya berdiri di posisi ini tadi. Jadi 1 kali. Ada sebagian juga tempat kita dapatkan, dan ini kita tidak dapatkan contohnya. Kami tidak mendapatkan contoh dari kalangan para ulama.
Kalau jenazahnya 2 orang, 2 kali sholat. Jadi tidak mesti harus 2 kali. Cukup 1 kali saja. Tinggal disusun, dijejer, sudah. Laki dan perempuan. Suami istri misalnya. Meninggal, maka suaminya dulu dekat imam, kemudian istrinya setelahnya. Jadi istrinya tadi ini, posisi suaminya begini, istrinya posisi begini. Jadi pas kepalanya suaminya itu pas ke arah tengahnya istrinya. Posisi begini, baru imam berdiri di tengah-tengah sini, dekat kepalanya imam. Sudah sampai. Jadi tinggal doanya nanti Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahuma. Tentu tidak orang, tidak perlu satu-satu. Ada sebagian tempat kita dapatkan suaminya dulu disolati, setelah itu istrinya lagi. Dan berkaitan dengan ini juga akhwati fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Perempuan itu boleh ikut mensolati jenazah. Jadi tidak ada larangan, kecuali kalau dia haid, nah itu lain, sama dengan tidak boleh sholat. Maka ini sholat jenazah juga itu bisa dikerjakan berkali-kali. Misalnya dia tidak mau disolati di masjid, dia mau di rumahnya, keluarganya ini. Lebih baik disolati di masjid saja Pak. Enggak, dia mau di rumahnya juga. Ya sudahlah, kita yang mengalah. Sudah. Ternyata rumahnya ini ruang tamunya hanya 4x6, hanya muat berapa orang, maka ini bisa berapa kali. Mungkin dibuat beberapa gelombang. Gelombang pertama selesai, masuk gelombang 2, ternyata laki-lakinya 5 gelombang, tidak ada masalah. Setelah itu ternyata dari pihak perempuan juga mau ikut, maka gelombang selanjutnya adalah perempuan yang masuk jadi yang mensolati dia. Jadi Pak Ustadz imamnya perempuan. Iya, kalau walaupun jenazahnya laki-laki, kalau perempuan yang solati, perempuan imamnya juga perempuan. Kalau semuanya perempuan, tidak ada tempatnya, misalnya kayak ini di belakang, dia bisa ikut. Ada tempat tersendiri, imamnya di jenazahnya, imamnya, maka perempuannya bisa ikut. Ini tempatnya sempit, tidak bisa masuk laki-laki perempuan, maka bisa imamnya perempuan juga bersama dengan perempuan yang lainnya. Posisinya sama. Posisinya sama. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh. Nah, ini biasanya juga kita lupakan ini. Ternyata masih banyak yang mau sholat, tidak ada tempat, akhirnya tidak sholat. Sebenarnya buat beberapa sesi saja gantian, maka itu tidak ada masalah. Tapi ini sudah disolati Pak Ustadz. Iya, kalian sudah sholat, tapi saya belum. Nah itu. Dan ini yang butuh diperhatikan insyaallah taala berkaitan dengan masalah mensolati jenazah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapatkan dari ini beberapa keterangan ya, saya tidak sebutkan hadisnya sebenarnya karena panjang sekali, waktu ini sempit, tapi secara singkat itulah insyaallah. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini, posisi imam jika jenazahnya laki-laki maka sejajar dengan kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan adalah sejajar dengan perutnya, tengahnya. Jadi kalau jenazah laki-laki perempuan maka susun sesuai dengan posisinya. Imam yang jadi patokan. Susun, walaupun sampai jauh, sampai panjang, maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala alam bissawab. Ini beberapa hadis yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ini dari beberapa hadis. Saya tidak sebutkan hadis-hadisnya karena ini banyak sekali saya tuliskan hadis-hadisnya. Itu kesimpulannya. Kemudian selanjutnya kita mulai masuk menguraikan berkaitan dengan tata cara sholat. Insyaallah tata cara sholat ini kita dapatkan dari kitabnya Imam Syafi'i, dari kitab Syafi'iyah Safinatun Najah. Ini diantara yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah. Kitab beliau adalah kitab Safinatun Najah, di mana beliau menyebutkan ini rukun sholat jenazah. Jadi perhatikan ini dari ulama Syafi'iyah. Mereka menyebutkan ini rukun dari rukun sholat jenazah, berarti tidak boleh tidak. Apalagi kita masuk ke wilayah yang kebanyakan Syafi'iyah, maka ini hati-hati ketika kita yang disuruh jadi imam. Ini biasanya jadi masalah. Sehingga ini perlu kita tahu,
Yang pertama kata beliau menyebutkan arkanu salatil janazati sab'atun. Beliau mengatakan rukun salat jenazah itu ada 7. Rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Tapi ini sebelumnya tentunya kita berwudu dulu ya. Itu jelas. Wudu seperti wudu mau salat. Atau wudu salat. Kemudian ketika sudah mulai salat jenazah ini, yang pertama kata ulama Syafi'i adalah al-awwalu an-niyah. Ini niat. Ini yang pertama. Adalah dengan niat. Tetapi perlu kita ingatkan bahwasanya niat salat jenazah, salat yang lainnya itu tidak perlu dilafadzkan nawaitu an usalliyal janazah. Makmuman lillahi ta'ala. Jadi tidak perlu ada seperti itu. Cukup dengan niat dalam hati. Dan itu telah disepakati oleh para ulama. Niat itu tempatnya di hati, bukan di bibir. Itu. Yang kedua adalah as-sani arba'atu takbiratin. 4 takbir. Ini dari ulama Syafi'iyah. Tapi kalau kita uraikan, lihat dari keterangan jumhur para ulama, itu sholat jenazah itu ada 9 takbir. Tapi tidak usah kita angkat itu, kita cukup pas saja, nanti cari masalah namanya. Cukup yang masyhur 4 itu sudah. Walaupun nanti bacaannya yang sekian ini, itu sama saja di takbir-takbir lainnya itu tidak ada bacaan. Hanya memang di 1 sampai 4. Tapi itu sekedar menambah wawasan. Jadi yang kedua rukunnya adalah 4 takbir. Jadi kalau lebih dari itu yang penting sudah 4, lebihnya itu adalah sunnah atau tambahan. Itu. Yang penting takbirnya 4. As-salisu yang ketiga al-qiyamu alal qadir. Ini dari Syafi'iyah saya bawakan ya. Adalah berdiri bagi yang memiliki kemampuan. Jadi kalau sholat jenazah ada orang yang tidak bisa berdiri harus pakai kursi, maka bisa. Ada orang yang cacat kakinya tidak bisa berdiri mungkin karena adanya ini, maka dia duduk, bisa. Tidak ada masalah. Jadi al-qiyamu alal qadir. Ar-rabi'u, ini adalah qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Itu rukun yang keempat. Ini biasanya di takbir pertama, setelah takbir pertama. Kemudian al-khamisu yang kelima rukun dari rukun salat jenazah adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Yaitu salat membaca salawat. Dan salawat yang paling bagus adalah seperti yang kita baca salawat Ibrahimiyah, itu yang paling lengkap. Walaupun bisa yang simple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Atau misalnya seperti itu. Dia salawatnya umum. Tapi yang paling bagus itu sebutkan adalah salawat Ibrahimiyah, itu yang paling panjang dalam salat. Jadi itu bukan keharusan, yang intinya adalah adanya salawat. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah ad-du'a'u lil mayyit. Doa. Ini di takbir ketiga. Nah, doa bagi si mayit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan masalah doa ini. Kemudian yang keempat adalah yang ketujuh as-sabi', yang ketujuh adalah as-salam, adalah salam. Itu rukun yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Dari ulama Syafi'iyah. Jadi harus ada niat. Takbirnya 4. Kemudian yang ketiga adalah berdiri. Bagi yang mampu tentunya baca Al-Fatihah, salawat, doa, dan salam. Kalau sudah selesai nih, sudah berarti itu terpenuhi rukun-rukunnya. Itu dari keterangan dari ulama Syafi'iyah rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah ini sedikit berkaitan dengan masalah salat jenazah. Itu masalah biasanya muncul permasalahan masalah mengangkat tangan dan tidak. Masalah mengangkat tangan atau tidaknya. Kalau dari keterangan ulama-ulama Hanabilah sebenarnya mereka itu lebih menguatkan tidak mengangkat tangan di setiap takbir. Jadi hanya bertakbir tapi tanpa mengangkat tangan.
Ini wallahu taala alam bisawab. Ini jadi dari ulama Syafi'iyah itu memang beliau menyebutkan disunnahkan mengangkat tangan, tapi tidak membatalkan sholat kalau tidak mengangkat tangan. Karena dia sebutkan tidak masuk dalam rukun mengangkat tangan itu enggak. Nah, sehingga di sini yang perlu kita perhatikan, jangan dijadikan permasalahan samping kita kok Allahu Akbar. Hanya takbir pertama dia angkat tangan, takbir kedua tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu salam. Tidak pernah angkat tangan lagi. Oh, ini ajaran baru ini. Nah, ini yang jadi masalah. Atau pas dia tahu bahwasanya dari ulama Hanabila ini yang dia kuatkan tidak mengangkat tangan setiap takbir. Kecuali takbir pertama. Allahu Akbar. Pas di sampingnya ketemu dengan orang-orang yang cenderung kepada ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Pas dia cerita tadi di sampingku ada ajaran baru itu. Nah, ini yang masalah. Jadi memang di sini dalam keterangan ini para ulama itu sama dengan kasusnya, masalahnya adalah ketika sholat Id. Sama kasusnya dengan sholat Id. Sholat Id ini juga diterangkan oleh para ulama mengangkat tangan, ada yang tidak. Nah, dalam hal semacam ini yang memang tidak ada penegasan, maka jangan kita membuat penegasan di situ. Yang jadi masalah sebenarnya kadang-kadang ngangkat, kadang-kadang tidak. Nah, ini buat pendapat yang ketiga. Nah, ini buat masalah lagi namanya. Jadi kalau kita konsisten pada satu saja. Kalau tidak ngangkat, ya tidak ngangkat. Tapi kalau misalnya memang ngangkat, ya sudah fokuskan pada itu saja. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Hanya saja ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika kita memasuki wilayah Syafi'iyah, apalagi kita disuruh jadi imam, nah dia mengharuskan harus ngangkat tangan. Maka iya kita ngangkat tangan untuk menjaga maslahat atau mafsadat yang lebih besar. Walaupun kita yakin ini yang kuat yang saya dapatkan dari keterangan para ulama dan ngangkat tangan, tapi kebetulan saya disuruh jadi imam, di belakang saya ini orang-orang yang pemahamannya semuanya adalah Syafi'iyah. Sama dengan ketika membaca Al-Fatihah dengan bismillah dibesarkan. Oh, ini biasanya. Nah, ini. Maka ini yang perlu kita perhatikan insyaallah taala dalam poin-poin seperti ini. Sehingga kenapa kita harus belajar fikih, mendalami fikih supaya kita itu lebih lapang dada dalam menghadapi berbagai permasalahan. Itu wallahu taala alam bissawab. Masih 5 menit lagi, subhanallah. Ini terlalu lama kayaknya ini. Kemudian lihat berkaitan dengan masalah doanya. Jadi ini doanya. Ini ada beberapa bentuk doa ya. Kalau misalnya apakah ada bacaan setelah takbir pertama? Apakah ada seperti biasanya ya, setelah takbir pertama membaca ta'awudz, membaca bismillah, Al-Fatihah. Tapi tidak ada bacaan doa iftitah, tidak ada. Tidak ada. Ini dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan setelah takbir pertama ta'awudz, bismillah, Al-Fatihah, kemudian setelah itu tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan doa iftitah langsung ini. Jadi setelah takbir iftitah tidak ada. Ta'awudz, bismillah, Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua, kemudian setelah itu membaca sholawat. Setelah itu sholawat, langsung takbir ketiga adalah membaca doa. Di antara doanya ini saya bacakan, walaupun banyak lafaz ya di antara lafaz-lafaz yang ada dari beberapa hadits. Hadits yang pertama ini dari hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud dengan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disebutkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu alal iman. Ini diantara doa, tapi ini mungkin jarang dipakai.
Tapi sebenarnya bagus sekali doanya. Allahumma gfir lihayyina. Ya Allah ampuni orang-orang yang hidup di antara kami. Wa mayyitina, dan orang yang meninggal di antara kami. Wa sagirina, yang kecil. Wa kabirina, yang besar. Wa syahidina, yang hadir dan yang tidak hadir. Laki-laki, wa zakarina wa unsana, laki-laki dan perempuan. Allahumma, ya Allah, man ahyaitahu minna. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, fa ahyihi alal Islam, maka hidupkan dia di atas Islam. Ini sebenarnya doanya lebih umum. Wa man tawaffaitahu, ya Allah, siapa yang kau wafatkan, fatawaffahu alal iman, maka wafatkan dia di atas iman. Tapi ini mungkin jarang ada yang pakai ini. Sebenarnya ini lebih simple. Kalau di buku saya ini hanya 2 baris. 2 baris. Yang banyak kita pakai adalah doa yang selanjutnya. Dari hadits ini dari hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Ibnu Hibban, Abdul Razzaq, An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya. Dengan sanad yang sahih juga disebutkan Allahumma gfir lahu. Nah, ini yang biasa kita pakai. Ya Allah ampuni dia. Warhamhu, dan rahmati dia. Wa afihi, wa afihi, dan selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakan kedudukannya. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburannya. Waksilhu bil ma'i was salji wal barad, bersihkan dia dengan air salju dan air dingin. Wa nakkihi minad dunubi, bersihkan dia dari dosa-dosa. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang kotor itu, pakaian putih itu kotor dari noda. Itu. Kemudian Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan kepada kami pahalanya. Wala taftinna ba'da, ya Allah jangan engkau fitnah kami setelah kematiannya. Karena ini juga harus kita minta. Kenapa? Terkadang ada orang meninggal, sebentar malam datang jin korinnya. Wih, kamu harus potongkan dia sapi. Kalau tidak, saya tidak akan hidup tenang di alam sana. Nah, ini jinnya datang ini. Oh iya, datang dia. Nah, ini sudah, besok belikan sapi. Nah, ini fitnah. Jadi sehingga wala taftinna ba'dah, ya Allah jangan kau fitnah setelah kematiannya. Waghfir lana walahu, ya Allah ampuni kami dan ampuni dia. Ini dalam riwayat lain disebutkan tambahan, wa abdilhu daron khairan min dari, ya Allah ganti tempat tinggalnya lebih baik dari sebelumnya. Wa ahlan khairan mi ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya. Wa zawjan khairan min zawjihi, istri yang lebih baik dari istri sebelumnya. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabr au min adzabin nar, ya Allah selamatkan dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Ini riwayat Imam Muslim dari tambahan tadi dari Auf ibnu Malik. Ini sebenarnya kalau kita mau lihat ini butuh waktu. Bisa kita Allahu Akbar, sama-sama takbir ini. Baru Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi, Allahu Akbar. Baru 3. Padahal kalau kita lihat 5 baris. Ini sehingga kita butuhkan orang yang betul-betul ini bagus jadi imam. Jangan ini. Biasanya orang imam karena proyek. Nah, itu tambahan dari saya, bukan dari para ulama. Itu tambahan dari saya. Misalnya kalau imam kan sebentar, saya pulang itu ada 1 koper tas isi. Nah, ini. Itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini wallahu ta'ala bissawab. Sebenarnya doa ini berlaku juga untuk semua orang. Kalau laki-laki ini doanya Allahumma gfir lahu, kalau perempuan laha. Itu tinggal itu yang diganti. Kalau banyak Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Nah, tinggal itu saja diganti. Kata gantinya domirnya. Wa wasi' madkhalahum. Langsung semuanya kena. Nah, ini. Adapun biasanya kalau doa untuk anak kecil ini juga diterangkan oleh para ulama untuk anak kecil ini hampir sama sebenarnya, hanya ada sedikit perubahan. Allahumma ja'alhu faroton liwalidai. Artinya dengan meninggalnya anak kecil ini maka kita doakan Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan dia anak yang meninggal ini
adalah faroton, pahala yang banyak yang mendahului orang tuanya, liwalidai, untuk kedua orang tuanya. Wa zuhron, yang melimpah, syafi'an mujaban, yang akan memberikan syafaat yang nanti mustajabah. Allahumma sakkil bihi mawazinahuma, ya Allah beratkan timbangan kedua orang tuanya gara-gara anaknya ini. Wa adzim bihi ujurahuma, ya Allah besarkan pahala kedua orang tuanya. Waj'alhu fi kafilati Ibrahim, dan jadikanlah dia jaminan Ibrahim. Waqihi birahmatika adzabal jahim. Nah, ini kalau untuk anak kecil. Ini jarang kita pakai ini. Anak kecil. Padahal ini diantara doa yang diajarkan untuk anak kecil. Untuk anak kecil. Tetapi walaupun kata para ulama, doa yang telah kita sebutkan tadi secara umum, Allahumma gfir lahu, itu masuk semuanya. Masuk semuanya. Ini wallahu ta'ala bissawab. Walaupun masih banyak lainnya ya, ini secara singkat insyaallah ta'ala. Tetapi yang kita sayangkan itu tak kalah mendoakan si jenazah, tetapi terlalu cepat. Terlalu cepat. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang kita dapatkan insyaallah ta'ala dari beberapa uraian para ulama. Dan insyaallah ta'ala ini secara singkat ya. Walaupun nanti ada kekurangan, nanti kelengkapannya insyaallah ta'ala itu. Dan tinggal satu kali pertemuan, selanjutnya nanti kita akan adakan prakteknya. Jadi tinggal metode penguburan, tata cara penguburan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru hari Ahadnya bisa kita praktikkan kalau siap. Jadi tinggal satu kali pertemuan insyaallah. Jadi Ahad ini belum, di Ahad depannya bisa insyaallah. Karena tinggal satu kali berkaitan dengan masalah penguburan dulu, supaya lengkap teorinya, baru kita langsung masuk ke prakteknya. Ya mungkin itu yang bisa secara singkat saya sebutkan insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini yang mungkin kami bisa sampaikan insyaallah taala. Atau mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan atau sudah habis waktu? Iya, insyaallah. Iya, satu saja ya, insyaallah. Fadhal. Iya. Nanti kita bahas insyaallah taala di pertemuan akan datang berkaitan. Iya, insyaallah. Bagaimana hukumnya semai itu ditutup dengan kain sutra? Masya Allah, luar biasa itu. Iya, ada sutra ya. Masya Allah. Nah, sebenarnya kalau laki-laki tidak boleh sebenarnya, karena dia adalah larangan dipakaikan sutra bagi laki-laki. Sutra, kain sutra ya. Kalau perempuan, tapi ini pun pemborosan namanya. Jadi yang dibungkus, ditutupi itu dengan kain kapan yang ada. Itu yang ada. Adapun lainnya tidak ada syariat seperti itu. Hanya di atasnya. Atau memang yang seperti keranda-keranda yang ada. Atau kain sutra itu yang biasa ada. Atau kain biasa. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi sebenarnya kalau bisa dihindari tidak usah itu. Itu tidak ada juga manfaatnya insyaallah. Iya, tidak ada juga syariat tentang itu. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Saya kira itu ya. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya nanti insyaallah di pertemuan akan datang, karena waktu kita sempit. Insyaallah, jadi nanti kita sekalian dengan pertanyaan nanti tata cara penguburan saya upayakan sesingkat mungkin. Kemudian kita mungkin ada tanya jawab dari awal sampai terakhir, supaya nanti prakteknya nanti ini. Dan di saat praktek nanti hari Ahad kita insyaallah kita upayakan, memang kalau pekan depan nanti bukan Ahad lusa ini, pekan depannya memang di situ tidak ada kesibukan, supaya kita bisa maksimal agak cepat, supaya nanti hal-hal masalah yang terjadi bisa kita uraikan, supaya betul-betul paham dalam masalah ini. Itu saya kira itu wallahu ta'ala bissawab. Rencana kita mau praktek di tempat ini, di depan situ insyaallah. Iya, saya kira ini insyaallah. Ya. Iya ada. Jadi langsung orang. Ada itu, mana orangnya? Jadi langsung orang yang kita mandikan memang. Jadi akhwat juga bisa ikut. Akhwat bisa ikut. Nah, jadi nanti supaya juga nanti ketika ada perempuan yang meninggal dia bisa turun tangan. Dan kita rencana untuk mengadakan ini sukarela nanti insyaallah, jadi tanpa berbayar, kita yang selenggarakan tanpa berbayar. Kalau perlu kita siapkan kain kapannya dan kebutuhannya lainnya. Mudah-mudahan dimudahkan insyaallah taala.
Iya, saya kira itu mungkin yang bisa kita sebutkan insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.